Sesuai dengan perintah Pak Kapolri bahwa tim sus khususnya dalam hal ini Katim Riksa atau Katim Sidik harus melakukan pemeriksaan secara maraton, ya, secara cepat dan juga berkoordinasi dengan Kadif Propam nonaktif Pak Irjen Verdi Sambo. Nah, jadi Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit resmi membubarkan Satgasus Merah Putih ini. Yang sebelumnya kita tahu bagaimana Satgasus itu dipimpin oleh Verdi Sambo yang kini menjadi tersangka diduga pembunuhan berencana Brigadir J. Nah, pada malam hari ini Kapolri secara resmi menghentikan kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi yang namanya Satgasusan, saudara. Ini membuktikan sekali lagi apakah Polri mampu transparan, jujur, akuntabel dalam kasus ini, meski misalnya Kapolri memiliki hubungan yang baik dengan petinggi atau yang mau potensial dijadikan tersangka, ya. Saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, Pak, ini terlalu besar kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala Divpropam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Mengenal jabatan Kasatgasus yang diemban Irjen Verdi Sambo, spesial 3 Kapolri di belakangnya. Pengamat kepolisian Edi Hasibuan menilai jabatan Satgas Khusus populer digunakan pada era Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jabatan itu lalu tetap dipakai oleh Kapolri selanjutnya sampai saat ini. Direktur Eksekutif Lengkapi itu menerangkan, Kasatgasus hanya bisa difungsikan oleh Kapolri sewaktu-waktu diperlukan. Dia mencontohkan Satgas ini diperlukan saat ada gangguan perekonomian nasional. Meski demikian, menurut Edi, jabatan Kasatgas adalah posisi tambahan pejabat Kadif Propam Polri. Saat jabatan Kadif Propam Polri dicabut, maka dengan sendirinya posisi Kasatgasus otomatis akan hilang. Dan hal itu berlaku terhadap Irjen Verdi Sambo. Karena itu, Edi menilai Irjen Verdi Sambo tidak akan bisa menggunakan Satgas untuk mengganggu penyidikan penembakan terhadap Brigadir J. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Verdi Sambo, dia tidak bisa menekan apalagi intervensi dalam kasus ini. Jelas dia. Terungkap Kapolri yang minta Irjen Sambo dihukum mati. Ini keterangan penasehat ahli Kapolri. Terungkap bila sosok yang meminta Irjen Verdi Sambo dijerat pasal dengan sanksi berat hukuman mati adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit. Irjen Verdi Sambo, istrinya Putri Candrawati dan 3 anak buahnya memang dijerat pasal 340 KUHP dengan salah satu sanksi terberat adalah hukuman mati, selain penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun lamanya. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara sekaligus penasehat Kapolri bidang politik, Hermawan Sulistyo mengungkapkan kalau sebenarnya Kapolri yang meminta agar Irjen Verdi Sambo dijerat menggunakan pasal 340 KUHP, yang hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati karena keterlibatan dirinya dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suami Putri Candrawati itu dijerat menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo pasal 56 KUHP. Kapolri juga meminta siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya, termasuk soal aliran dana yang disebut mengalir ke sejumlah pihak dalam pusaran kasus yang dihadapi Irjen Verdi Sambo. Hermawan Sulistyo juga sebut bekas staf dan penasehat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah adalah pihak yang membagi-bagikan uang dalam pusaran kasus pembunuhan yang dihadapi Irjen Verdi Sambo. Hal itu merespons pernyataan penasehat Tampak Saur Siagian soal aliran dana dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Hermawan Sulistyo lebih lanjut menyampaikan Fahmi Alamsyah dalam eksistensinya bukan hanya dikenal sebagai staf dan penasehat ahli Kapolri. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bukan dikenal kerap membagi-bagi duit. Lebih dari itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah bahkan dikenal kerap membagi-bagi duit. Dikonfirmasi apakah uang yang dibagi-bagikan Fahmi Alamsyah berasal dari Irjen Verdi Sambo. Hermawan Sulistyo mengaku tidak tahu dari mana asal-usul uang yang dibagikan oleh Fahmi Alamsyah ke sejumlah pihak. Oleh karena itu, kata Hermawan Sulistyo, Fahmi Alamsyah ditekan untuk mundur dari jabatan staf dan penasehat ahli Kapolri. Bukan hanya itu, Hermawan Sulistyo mengungkapkan
Soal polemik aliran dana tersebut juga membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi tertantang. Polri telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo Putri Candrawati menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pasutri ini sama-sama disangkakan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Di balik kekejaman Pasutri ini, ada yang menjadi pertimbangan polisi dan kemungkinan majelis hakim nanti. Sebab Pasutri ini masih memiliki anak bayi berusia 1,5 tahun. Bayi itu merupakan anak keempat mereka. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Candrawati memiliki 4 orang anak, yakni berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Komarudin Simanjuntak mengaku ingin mengadopsi anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati yang berusia 1,5 tahun. Ia berjanji akan menyekolahkan anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati sampai menjadi dokter. Komarudin mengungkapkan mulanya penyidik mempertimbangkan anak Putri Candrawati yang masih bayi saat ingin melakukan penetapan tersangka. Menurut Komarudin, terkait nasib anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawati yang baru masih kecil seharusnya tak menjadi penghalang sebagai penyidik. Ia lalu membandingkan dengan nasib Brigadir J. Diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Candrawati dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ferdy Sambo dan Putri Candrawati terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan. Komarudin pegang 5 surat kuasa dari keluarga Brigadir J bakal laporkan nama-nama ini. Komarudin Simanjuntak bakal melaporkan orang-orang yang diduga terlibat skenario bohong pembunuhan Brigadir J. Mulai dari pembuat skenario hingga penyebar informasi bohong. Sejumlah nama pun disebut Komarudin, diantaranya anggota Kompolnas Benny Mamoto, istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawati, hingga mantan Kapolres Jakarta Selatan. Pernyataan ini dikatakan Komarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis 18 Agustus 2022 silam. Pernyataan ini dikatakan Komarudin Simanjuntak saat ditemui di Jambi, Kamis 18 Agustus 2022 siang. Komarudin menjelaskan kedatangannya ke Jambi untuk mengambil atau meminta tanda tangan surat kuasa. Tidak tanggung-tanggung, Komarudin menjelaskan ia akan meminta 5 surat kuasa sekaligus, yakni melaporkan Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual, yang dimana, kata Komarudin, Ferdy Sambo mengatakan Brigadir Yosua menodongkan senjata kepada Putri Candrawati. Ia menjelaskan laporan tersebut juga telah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang melanggar pasal 318 KUH pidana junto pasal 5556. Selain itu, surat kuasa kedua yang diminta Komarudin Simanjuntak yakni untuk melaporkan kasus pencurian, yang dimana diduga uang Brigadir Yosua dicuri. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua, dipindahkan ke rekening tersangka sebesar 200 juta rupiah yang terdata pada 11 Juli 2022. Dalam kasus ini, Komarudin Simanjuntak akan melaporkan transaksi tindak pidana pencucian uang. Kemudian, surat kuasa ketiga yakni adanya upaya menghalangi penyelidikan atau melakukan upaya obstruction of justice, yakni melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223, junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Surat kuasa berikutnya menyebar informasi bohong. Dalam hal ini, kata Komarudin Simanjuntak, sejumlah orang yang terlibat dalam kasus ini melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut menyebar informasi bohong dan memfitnah orang mati, yaitu pasal 321 KUH pidana.